Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Kamilia, NIM 1820210043 akan menjelaskan mengenai sistem pendukung dalam pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab peranan SIM dalam pengambilan keputusan. Peranan SIM merupakan alat bantu untuk mempermudah manajemen dalam menentukan pengambilan suatu keputusan, namun tidak menggantikannya, karena manajemen perusahaan itu yang menentukan hasil akhir, di mana yang menentukan pengambilan keputusan ini yaitu suatu manajer dalam suatu perusahaan. Unsur pengambilan keputusan yang dapat digunakan oleh pimpinan itu terlebih dahulu dapat mengkaji dan mempertimbangkan mengenai tujuan pengambilan keputusan, identifikasi masalah, faktor internal maupun eksternal suatu lembaga atau organisasi, serta sarana pengambilan suatu keputusan. Kemudian pada hakikatnya pengambilan keputusan itu merupakan pemecahan masalah yang dihadapi. Tetapi untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dan baik itu tidaklah mudah, harus dilakukan beberapa tahapan, di mana tahapan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu mengetahui hakikat dari masalah yang dihadapi dengan setepat-tepatnya dalam waktu yang singkat, sehingga memungkinkan pemecahan masalah dengan cepat. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi secara lengkap, di mana data tersebut itu harus dapat dipercaya dan up to date. Kemudian yang ketiga, mengolah dan menganalisa data yang sudah terkumpul menjadi informasi-informasi yang memberikan gambaran tentang masalah yang dihadapi, situasi yang menimbulkan masalah tersebut, dan hubungan dan pengaruh masalah yang dihadapi dengan tujuan perusahaan, kebijaksanaan, dan kegiatan perusahaan. Kemudian yang keempat, menentukan beberapa alternatif tindakan yang dapat ditempuh sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, memilih alternatif tindakan yang paling baik dalam segi kecepatan dan ketepatan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tujuan yang hendak dicapai itu meminimalkan risiko. Selain itu juga mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh, di mana biayanya ditekan sedikit-dikitnya dan manfaat yang diperoleh sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keenam, mengambil keputusan tentang tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan alternatif yang sudah dipilih tadi. Kemudian yang ketujuh, mengevaluasi hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan dengan seobjektif mungkin. Apabila mendapatkan evaluasi di mana tindakan tersebut kurang efektif, maka harus dilakukan beberapa tahapan itu lagi untuk mencapai suatu hasil yang terbaik. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.